sih berdiri di sini? Saingan gue Cherry Bell. Gila, ini mau mending Cherry Bell nih KFB. Ayo pilih, teman. Pengkhianat. Anak saya Kayla lebih memilih Cherry Bell daripada ibunya di sini. Sakit hati, bawa sakit hati. Kenalan dulu ya, belum kenalan. Nama gue Eri, blog gue namanya Bibi Titi Teliti. Kalau misalnya ada waktu silahkan mampir ke blog. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kumpulan mama blogger dan festival Titiling. Yeay! Nah, oke. Jadi udah kenalan ya. Jadi nama gue Eri dan katanya gue di sini diminta untuk sharing masalah ngeblog, testimoni masalah ngeblog. Tapi gue yakin lah ya di sini mama semua udah pada keren, udah pada pinter, tahu lah ya kalau blog yang bagus kayak gimana. Iya, terima kasih. Ciri-ciri blog yang keren kalau menurut gue ya, kalau menurut gue tuh yang jelas yang pertama sifatnya harus informatif. Jadi kalau lo masuk blognya, ya minimal bisa dapat ilmu lah ya, dapat informasi ya. Terus yang kedua, yang kedua itu biasanya kalau blog yang keren itu sebaiknya sifatnya ilustratif. Jadi banyak gambarnya. Jadi kalau misalnya lo bacanya lebih enak ya kalau banyak gambar ya. Dan yang ketiga, sebaiknya tata bahasanya baik, enak dibaca. Ya pokoknya kalimatnya itu bisa dibaca dengan indah gitu. Setuju ya kalau blog yang keren kayak gini ya. Dan blog gue itu nggak kayak gitu sama sekali. Nggak. Jadi kalau ada yang pernah mampir ke blog gue, itu isinya curhat semua. Curhat, pokoknya yang abal-abal gitu lah, pokoknya alay-alay gitu lah, itu blog gue itu ya. Cuman namanya juga blog mama, mungkin sama ya mama di sini. Ceritanya apa sih kalau di blog anak-anak, ya kan? Kegiatan sehari-hari, ngapain sih? Ngurus rumah, ya kan? Ngurus suami. Apa sih? Nyuci rumah. Jangan ada ngomong masalah masak di sini, gue sakit hati. Jangan. Paling apa sih? Ikat kamar mandi, pasang gorden, nyapu karpet, gitu pokoknya semua ya. Kecuali nyetrika. Gak nyetrika. Ya buat apa ada laundry kiloan di dunia ini? Kalau gue masih harus nyetrika, ya kan? Bener nggak? Gue nggak akan berdiri di sini kalau nggak ada laundry kiloan. Karena nyetrika bikin gue nggak mood buat vlog. Ya. Tepuk tangan dulu buat laundry kiloan. Kenapa nurut? Jangan pada nggak suka nyetrika ya? Terus, cuman dari blog gue yang abal-abal itu, anehnya, ya gue bisa dapat berbagai macam, bisa dapat berbagai macam hadiah lah ya. Oke. Ini ya. Hadiahnya sih ya lumayan lah ya. Kalau buku mah nggak usah ditanya, buku banyak. Pernah dapat handphone, kosmetik, sepatu, pokoknya semuanya deh. Tapi yang paling keren adalah ini. Gue pernah dapat tablet Speed Up Tab. Itu dari Blog Detik. Makasih buat Blog Detik dan Melon. Dari Blog Detik. Gue juga pernah dapat iPad yang ini. Yang ini dari Wyatt, yang langsung saat itu juga gue jual. Buat apa gue iPad? Dan tentu saja kemenangan gue yang paling fenomenal adalah drum roll please, jeng jeng. Oh salah. Ya, gue bisa pergi ke Korea gratisan. Gara-gara vlog. Jadi gue ikutan event Touch Korea Tour. Itu yang diadakan sama KTO. Konsepnya adalah mereka memilih, gue harus saingan sama Cibi ya, seorang harus lebih kenceng ya. Kalian harus sama semangat gue nih. Cibi saingan gue gila. Tadi gue lupa. Jangan jadi pengkhianat loh. Jadi di sini mereka memilih 15 orang dari seluruh penjuru dunia diundang datang ke Korea untuk liburan di Korea selama 7 hari. Ada 15 orang dari seluruh dunia. Gue adalah satu-satunya perwakilan dari Indonesia dan satu-satunya yang mama. Di sana semua berondong semua. Jadi ini gue kenalin dulu tim gue selama di sana. Tim gue kita kemana-mana berenam ya, datang ya. Sebelah kiri ya, tim itu dari Australia, dia pemenang video kontes. Gue Mama Alay dari Indonesia, sebelah sini. Yang tengah yang pakai kacamata itu Tuni
gue dia pemain drama Korea. Namanya Ricky Kim. Mungkin ada yang pernah nonton Heading to the Ground. Ya lah, pokoknya dia ya model segala macam, entertainer. Yang sebelah sana Tiffany dari Prancis, pemenang video contest. Michelle dari Malaysia, dan yang terakhir Dondre dia dari USA. 6 different persons from 6 different countries. Kita semua kumpul di Korea dan pokoknya mengunjungi berbagai tempat yang menakjubkan gitu. Dan kita mengunjungi banyak banget tempat, tapi kalau gue boleh ngomong, yang paling berkesan adalah ketika gue berkunjung ke Pyeongchang. Pyeongchang itu tempat ski ya di Korea. Itu tempat akan diadakannya Olimpiade musim dingin tahun 2018. Kenapa gue bilang berkesan? Karena di sana kita diminta untuk naik cable car, gaya banget ya. Tapi cable car-nya bukan yang kayak di Taman Mini gitu, bukan yang Ancol yang tertutup, bukan. Tapi cable car yang buat naik ski, pernah lihat? Ya. Oh, ini dia. Ya, bisa dilihat ya di sini, tinggi banget ini. Ini tinggi banget. Mungkin bisa dilihat ya, gue pakai baju ungu ya. Semua pada pose dan cheese gitu. Gue adalah satu-satunya oknum yang berpegangan erat di gagang itu, di gagang besi. Karena gue sih nggak takut ketinggian ya. Gue bukan yang takut ketinggian. Gue tekankan sekali lagi, gue tidak takut ketinggian. Gue cuma takut jatuh. Tinggi banget ya. Itu pokoknya stres banget sih, serem. Dan ketika lu mungkin lihat juga ya di sini, gue satu-satunya orang yang pakai helm. Gila ya. Kenapa? Ya karena pas kita dikasih tahu, oke, gue bakal naik ini, bla bla bla, muka gue langsung pucat. Dan sama krunya kita langsung dikasih helm gue. Gila, perhatian banget ya. Dipasangin gitu kan helmnya. Sampai gue lihat ternyata di helm itu ada kamera yang menyorot ke muka gue. Resek. Lihat ada kamera. Lu lihat senyum gue terlihat sangat tidak ikhlas. Itu produser gue kasih minta gue tendang. Ya pokoknya ini pengalaman yang berkesan ya di tempat ski itu. Kita nyampe kan sana, dan ketika kita udah nyampe ujung, gue pikir penderitaan gue sudah berakhir. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan gue cobaan. Lo tau gak, ini kan naik nih ke atas. Kalau musim salju, lo turunnya pakai ski ya. Karena ini early summer, awal musim panas. Lo tau gak kita turunnya harus naik apa? Hah? Ya. Oke, penderitaan gue belum berakhir. Ya. Naik ini jauh lebih serem dari yang tadi. Karena kalau yang tadi kan mereka bergerak rame-rame, lo kalau jatuh bareng. Ini sendiri. Ini tuh horor banget. Naik ini jauh lebih horor daripada nonton film horor, tau gak? Jauh lebih horor daripada nonton sinetron putih abu-abu. Itu sinetron horor kan? Buat gue itu horor. Anak SMA juga sekarang horor soalnya. Oke, oh ya ini. Ya, bisa dilihat ekspresi muka gue ketika kita meluncur turun, karena itu kan jalurnya berkelok-kelok kayak dari atas gitu. Pokoknya ini serem habis lah ya. Ya, sebenarnya gue sih masih mengunjungi berbagai tempat, cuman gak gue ceritain semua lah ya. Lo baca di blog gue aja lah. Sekalian promosi. Ya, gue juga ya, naik ATV. Dan inget, gue satu-satunya mama ya di sana ya. Naik ATV. Gue juga main, kalau kurang mah flying fox ya. Jadi itu mau bahasa gaya nanti zipline lah. Sarwa wild. Oke, dan ini yang keren banget ya. Kita naik transparent kayak. Jadi itu naik kayak tapi transparan. Jadi kita bisa lihat pemandangan yang di bawah itu indah banget. Ini di Jeju Island. Pokoknya gue mengunjungi berbagai tempat yang menakjubkan lah semuanya. Dan puncak acara adalah kita dipertemukan dengan boyband keren dari Korea, 2PM. Mungkin ada yang tahu? Pasti tahu. Oke, ini tuh 2PM, cuman 2 personilnya. Sebelah sini Wooyoung dan Jungsu, yang tengah personilnya BSA itu Min. Jadi mereka boyband keren. Kayak di sini sih kayak Smash ya, tapi nggak pakai lipstick ya mereka. Nggak pakai lipstick. Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya gue telah mengalami begitu banyak pengalaman yang mengesankan di Korea. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, ini semua cuma gara-gara blog. Itu tahun dulu gue
buat blog. Kenapa? Sekarang gue tanya, lu tulis Cibi, pilih blog. Hah? Cibi apa blog? Jangan jadi pada pengkhianat ya. Oke. Jadi ini semua gara-gara blog gitu ya. Gue jadi ingat pengalaman gue. 2 tahun yang lalu, waktu itu gue baru awal-awal ngeblog. Gue ikutan event Blog Vaganza. Waktu itu gue lihat, gue duduk di situ. Raditya Dika yang berdiri di sini ngomong. Gue ingat waktu itu pikiran gue adalah, kok bisa ya orang ini cuma ngeblog doang? Tapi gue kan cuma mama gitu loh. Ya, mungkin ada yang pikir kayak gitu juga. Gue kan cuma mama gitu, kan gue bisa. Gitu kan. Dan gue kasih tau sekarang bisa. Cuman mungkin jalurnya ya beda. Ya mungkin gue jalurnya Korea. Ya mungkin teman-teman blogger yang lain bisa cari jalur yang sesuai fashion. Misalnya suka masak, suka kucing, suka apa segala macam. Tapi bisa. Asal kita ngeblog itu sebenarnya gampang. Kalau menurut gue, blog itu mudah. Asal lu selalu jujur dalam menulis. Apa sih yang pengen lo tulis, lo tulis aja. Gak usah peduli sama berbobot, bagus nggak? Itu yang gue maksud menulis dengan jujur. Selama ini, itu yang gue lakukan selama ini ya. Dan mungkin satu lagi adalah konsisten dalam ngeblog. Karena itu yang susah ya, konsistensi ya. Dan satu lagi, ya namanya juga mama ya. Pasti satu lagi adalah ridho suami. Ya, tepuk tangan dulu untuk para suami-suami ya. Ya, ridho suami. Ya lo mau eksis kayak gimana juga. Ya, suami saya pakai kacamata, no, yang bener pakai kacamata. Gak mungkin ya bisa, lo mau eksis kayak gimana sampai jungkir balik juga kalau suami lo gak ikhlas. Mual barokah. Kenapa sih jadi kayak mama dede ini ngomong? Oke. Jadi blog gue seperti yang tadi gue pernah sentil di awal, itu blog curhat. Jadi isinya kegiatan gue sehari-hari. Gue inget dulu gue pernah tulis hal-hal yang biasanya itu yang nggak penting ya, hal-hal yang nggak penting yang sepele gitu ya. Waktu itu gue pernah tulis anak gue Kaila, dia usianya waktu itu baru mau masuk TK 4 tahun. Dia punya pemikiran yang berkatakan bahwa pusat dari alam semesta ini adalah Indomaret. Pusat dari alam semesta Indomaret. Sorry, gue tanya sama dia, Kaila, besok ikut ya rumah teman mama. Di mana mas? Di Buah Batu. Oh, Buah Batu itu sebelah mananya Indomaret. Besoknya gue tanya, Kaila, kamu besok ikut mama ke Jakarta? Jakarta jauh kan? Jauh. Jauhan mana sama Indomaret? Anak gue kan gaul itu rumahnya gue di Indomaret. Makanya sekarang dia gue bawa ke festival Cikilik. Tapi kenapa ke Cibi? Kalian undang. Itu mengenai Kaila. Gue juga anak gue ada 2, yang satu Fatin. Mungkin mama di sini juga ya mengalami masa-masa ketika anak baru belajar bicara. Usia 2 tahun lah yang ngomongnya masih nggak jelas-jelas gitu lah ya. Sama, anak gue Fatin juga gitu. Dulu dia waktu belajar ngomong nggak jelas gitu ya, belebek, menggumam. Dia punya satu kebiasaan. Setiap kali gue tegur, maka dia akan menatap gue dengan ekspresi muka yang sangat konyol. Terus dia ngomong, "Mah, ngomong apa sih?" Bingung kan? Sama, gue juga bingung. Misalnya ya gue tegur ya, Fatir, jangan suka makan rumput. Gitu. Gue juga bingung nih anak ngomong apa sih? Terus gue tegur lagi nih, gue tegur nih, Fatir, jangan suka lempar bambu runcing ke rumah tetangga. Bingung kan? Sampai suatu hari gue nonton TV, gue ngeliat si Raffi Ahmad sama Olga Syahputra lagi ngobrol tuh di TV. Gue baru tahu dia ngomong apa teman. Gue terjemahin ya. Fatir, jangan suka minum pil KB punya mama. Dia ngomong, yang artinya, mama, lo, gue